Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini saya Muhammad Abi Urjani akan menjelaskan tentang perbedaan iklim maritim dan pesisir, yaitu untuk wilayah kajian Stasiun Juanda dan Stasiun Tanjung Perak. Baik, untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Fahmi Iwan Purnama, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Abi Urjani, ketiga ada Refdasar Lota Wanggai, dan yang keempat ada Sophia Minza Asari. Baik, untuk topik bahasan yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, ada 9 topik bahasan. Yang pertama ada kondisi astronomis, ada kondisi fisik dan topografi, kemudian ada windross, angin dominan, pola arah angin, pengaruh angin darat dan angin laut, fluktuasi curah hujan, perbandingan data RH, dan yang terakhir ada perbandingan data suhu. Baik, diawali dengan kondisi astronomis. Untuk pin yang berwarna kuning itu merupakan Stasiun Meteorologi Maritim Perak yang berada di kota Surabaya dengan WMO-ID-nya itu 96937. Untuk letak lintangnya itu berada di 7.205 lintang selatan. Kemudian untuk letak bujurnya itu 112.735 bujur timur. Baik, beralih ke stasiun yang kedua, yaitu Stasiun BMKG Meteorologi Juanda yang berada di Kabupaten Sidoarjo, yang terletak di sebelah bawah peta tampilan dengan WMO-ID-nya sendiri itu 96935. Kemudian untuk letak lintangnya berada di 7.386, mohon maaf, 384 lintang selatan, dengan letak bujurnya sendiri 112.783 bujur timur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai kondisi fisik dan topografi. Untuk foto atau gambar sebelah kiri merupakan gambaran fisik dari Stasiun Perak yang berada di kota Surabaya. Dengan sebagian besar wilayah kota Surabaya dipenuhi wilayah perkotaan dengan berbagai gedung cakar langit yang menjulang tinggi yang berada di sebelah sisi selatan Stasiun Perak. Kemudian di sebelah utara Stasiun Perak terdapat pelabuhan dan Teluk Lamongan yang berupa lautan. Baik, untuk gambar sebelah kanan merupakan kondisi fisik dari Stasiun Meteorologi Juanda yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi ketambakan dan wilayah pantai sebelah timur Stasiun Juanda. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke bahasan windross. Untuk yang tampilan saat ini merupakan windross bulanan dari Stasiun Juanda yang datanya diambil dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Baik, untuk windross bulanannya sendiri, untuk bulan Januari, Februari, Maret itu didominasi dari arah anginnya didominasi dari arah barat laut. Kemudian beralih ke bulan April sampai bulan November, arah anginnya didominasi dari arah timur dan tenggara. Kemudian berbalik arah di bulan Desember, yaitu arah anginnya didominasi dari arah barat laut. Baik, untuk tampilan yang saat ini merupakan windross bulanan dari Stasiun Tanjung Perak dengan data yang diambil itu sama dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Untuk windross di bulan Januari, Februari, hingga Maret itu didominasi dengan arah anginnya itu dari arah barat laut. Kemudian beralih ke bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, hingga November itu arah anginnya didominasi dari arah tenggara. Kemudian berbalik arah di bulan Desember dengan arah anginnya itu dari barat laut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Mohon izin Pak, mohon izin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang grafik yang kedua yaitu perbandingan grafik wind-rose seasonal di wilayah penelitian. Yang pertama ada angin dominan berdasarkan grafik wind-rose Stamet de Juanda. Di samping, angin yang bertiup didominasikan dari arah timur dan tenggara terutama pada seasonal MAM, JJA, dan SON. Terlebih untuk JJA dan SON, dominasi arah dan kecepatan dipengaruhi oleh angin monsun dan angin monsun Australia. Namun terdapat perbedaan pada periode DJF ditandai dengan berubahnya arah angin dan kecepatan yang dipengaruhi oleh angin monsun Asia. Yang berikutnya, berdasarkan grafik wind-rose Stamet Tanjung Perak dapat dilihat bahwa angin yang bertiup didominasikan dari arah tenggara untuk periodenya sama seperti Stamet Juanda, yaitu MAM, JJA, dan SON. Sedangkan pada periode DJF, arah angin berubah didominasi dari arah barat laut. Hal ini dipengaruhi oleh angin monsun Asia. Yang berikut, pola arah angin. Berdasarkan kedua grafik di samping, dapat dikatakan memiliki kemiripan pada pola arah angin. Hal ini tidak terlepas dari dua lokasi wilayah penelitian terdekat. Baik, mohon izin Pak. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada pengaruh angin darat dan laut. Untuk wilayah Stamet Tanjung Perak tidak begitu terpengaruh angin darat dan angin laut dikarenakan lokasi Stamet tersebut berada di antara Pulau Madura dan Teluk Lamongan, sehingga angin laut tidak terlalu mempengaruhi pola arah angin dari Stamet Tanjung Perak. Selanjutnya di sini ada grafik perbandingan data RH Stamet Juanda dan Stamet Tanjung Perak periode 2016 sampai dengan 2020. Dapat kita lihat kedua grafik memiliki kesamaan pola RH-nya. Dan pada tahun 2020 di beda stasiun ini nilainya naik lebih lembab dan hampir berhimpitan. Hal tak terlepas dengan letaknya yang cenderung berdekatan dan memiliki karakteristik yang homogen. Baik, mohon izin untuk melanjutkan, Pak. Di sini sih akan menjelaskan terkait analisis fluktuasi curah hujan di wilayah penelitian, yaitu Stamet Tanjung Perak dan Stamet Juanda. Dapat kita lihat untuk grafik di atas merupakan grafik fluktuasi curah hujan dari wilayah penelitian Stamet Tanjung Perak. Lalu untuk bawah merupakan grafik fluktuasi curah hujan di wilayah Stamet Juanda. Periode yang digunakan yaitu di tahun 2016 hingga 2020. Berdasarkan dari grafik di samping dapat dikatakan memiliki pola kemiripan dari kedua wilayah penelitian. Hal ini dikarenakan letak dari dua wilayah penelitian ini yang tidak terlalu jauh, yang mana hanya berkisar 19 km. Selain jarak, pengaruh dari El Nino La Nina juga turut andil. Yang mana dapat dilihat di tahun 2016, intensitas curah hujan dari kedua stasiun menunjukkan intensitas curah hujan yang tinggi. Hal ini diakibatkan dari fenomena La Nina yang berakibat naiknya intensitas curah hujan. Lalu di tahun 2019 dapat kita lihat intensitas curah hujan dari kedua stasiun atau kedua wilayah penelitian mengalami penurunan yang mana hal ini diakibatkan dari fenomena El Nino yang berakibat berkurangnya dari intensitas curah hujan baik di Stamet Tanjung Perak maupun Stamet Juanda.
Lalu di tahun 2020 terjadi kenaikan intensitas curah hujan baik di Samudra Juanda maupun Samudra Perak. Hal ini dikarenakan dari fenomena La Nina yang berpengaruh meningkatnya intensitas curah hujan. Baik untuk analisis perbandingan data suhu di wilayah penelitian, baik di suhu Samudra Juanda maupun Samudra Perak, dapat kita lihat ya dan bahwa dari grafik di sini mengatakan bahwa di tahun 2016 hingga 2019 pola yang dilihat pun cukup mirip. Namun terjadi perbedaan yang mana di tahun 2020 untuk Stamed Tanjung Perak mengalami kenaikan suhu yang signifikan, yang mana suhu tersebut naik menjadi 28,15 derajat Celcius. Sedangkan untuk Stamed Juanda tidak terjadi pola kenaikan yang begitu signifikan. Berdasarkan pembahasan dari kelompok saya, maka dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, untuk arah datangnya angin di wilayah penelitian pada seasonal MHM, JJA, dan SOM pada wilayah Stamed Juanda menunjukkan dari arah barat. Sedangkan untuk Stamed Tanjung Perak menunjukkan dari arah tenggara. Namun, untuk seasonal DJF dari kedua stasiun, arah dominannya berubah menjadi dari arah barat laut. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh oleh angin muson Asia. Dari kedua lokasi penelitian, tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap arah angin dan minusnya. Hal ini dikarenakan jarak dari kedua lokasi yang berdekatan, yaitu berkisar 19 km jika tarik lurus terhadap posisinya. Lalu untuk poin selanjutnya, pengaruh angin darat dan laut terhadap wilayah penelitian. Untuk wilayah Stamed Tanjung Perak, tidak begitu terpengaruh oleh angin darat dan angin laut, dikarenakan lokasi dari Stamed Tanjung Perak berada di antara Pulau Madura dan juga Teluk Lamongan, sehingga angin laut tidak begitu terlalu mempengaruhi dari pola arah angin stasiun meteorologi Tanjung Perak. Untuk perbandingan data ke depan menunjukkan pola kesamaan, yang mana kita ketahui bahwa jarak dari kedua wilayah penelitian yang tidak begitu jauh. Sedangkan untuk analisis fluktuasi curah hujan di wilayah penelitian sendiri menunjukkan pola yang cukup mirip. Dan itu pengaruh dari El Nino dan La Nina yang juga turut andil terhadap turun dan naiknya curah hujan di wilayah penelitian. Pada perbandingan di suhu di wilayah penelitian menunjukkan pola kemiripan, namun di tahun 2020 terdapat perbedaan yang mana selama Tanjung Perak terjadi peningkatan suhu yang signifikan. Sedangkan untuk Stamed Juanda tidak ada kenaikan suhu yang signifikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.